dengan tema Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa, yang kita ambil pembahasannya dari risalah yang berjudul Ashrul Qawaid fi Tazkiyatun Nufus, 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Dan kita pada pertemuan terakhir sudah selesai dari kaidah yang kedua, atau perkara yang kedua yang harus kita perhatikan untuk mensucikan jiwa kita. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kaidah yang ketiga, atau perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan apabila kita ingin mewujudkan kesucian jiwa kita. Kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Beliau sebutkan di sini al-qa'idatu tsalitsah al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia, itu merupakan sumber mata air dari Tazkiyatun Nufus, sumber mata air dari kesucian jiwa. Jadi kaidah yang ketiga di sini, atau perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan apabila kita ingin mensucikan jiwa kita, yaitu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Isra, mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, satu-satunya mukjizat Nabi yang masih ada hingga saat ini dan akan terus ada hingga hari kiamat. Sebelum Allah SWT akan mengangkat Al-Quran, sebelum Allah tegakkan hari kiamat. Maka jamaah sekalian rahimahullah, inilah perkara ketiga yang harus kita perhatikan, kaidah yang ketiga yang harus kita perhatikan. Di Al-Quran itu merupakan sumber mata air yang paling jernih untuk mensucikan jiwa kita. Kemudian beliau sebutkan di sini qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sudah benar-benar memberikan anugerahnya, memberikan kebaikannya, memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, seorang rasul dari kalangan manusia yang bisa dipahami ucapannya, yang bisa dilihat perbuatannya, bisa dicontoh apa yang diamalkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul dari kalangan malaikat, karena kita manusia tentunya tidak bisa melihat malaikat. Dan malaikat berbeda dengan manusia, karena malaikat tidak pernah membangkang dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka diutuslah seorang rasul dari kalangan manusia sendiri, karena untuk mengajarkan agama Allah kepada umat manusia. Yatlu alaihi ayatihi. Selain itu rasul tersebut yatlu alaihi ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, ayat
mereka. Rasul tersebut berupaya untuk mensucikan umat manusia, disucikan dari kesyirikan dan diajak kepada tauhid, disucikan dari segala keburukan, dikeluarkan dari kegelapan, kesyirikan, maksiat, kekufuran, dan keburukan-keburukan yang lainnya, termasuk akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Dikeluarkan dari semua itu menuju cahaya tauhid, cahaya keimanan, cahaya yang bisa menerangi kehidupan mereka, cahaya akhlak-akhlak yang mulia. Jadi inilah upaya yang dilakukan oleh Rasul, berusaha untuk mensucikan umat manusia dari segala keburukan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah kepada mereka. Al-Hikmah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka ini jemaah sekalian warahmatullahi. Maka ayat ini menegaskan bahwasannya diutusnya Rasulullah SAW pada umat akhir zaman ini, serta diturunkannya Al-Quran yang dengannya Rasulullah SAW memberikan petunjuk, mengajarkan kebaikan kepada umatnya dengan berpedoman kepada Al-Quran tersebut. Maka ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau sebutkan di sini, fa'a'lamu ma tazku bihi nafsu al-Qur'anul Karim, maka perkara yang paling besar, perkara yang paling agung, yang dengannya bisa terwujud kesucian jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Maka perkara yang paling besar, yang paling agung, yang bisa mensucikan jiwa manusia adalah alladzi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha, yang mana Al-Quran ini merupakan kitab pensucian, kitab yang diturunkan untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha, yang merupakan sumber mata air dari kesucian jiwa, merupakan sumber dari semua perkara-perkara yang bisa mewujudkan kesucian jiwa. Faman arada li nafsi at-tazkiyah falyamruha fi kitabillahi azza wa jalla. Maka barang siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia cari di dalam Al-Quran. Dia cari solusinya, dia cari jawabannya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran akan datangkan semua jawabannya. Al-Quran akan menjelaskan semua yang dia butuhkan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian beliau menukilkan ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, "Dhamina Allahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya." Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat di dunia. Siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan sengsara nanti di akhirat. Jadi siapapun yang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara nanti di akhirat.
Maka tentunya ini yang kita harapkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dunia kita mendapatkan petunjuk, kita tidak tersesat di dunia dari jalan yang lurus, dan nanti di akhirat kita tidak merasakan kesengsaraan dan penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma tala," kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berupa Al-Qur'an, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Maka ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, maka pasti akan terwujud. Maka terwujudnya semua ini, terwujudnya hidayah, selamatnya seorang hamba dari kesesatan, dan dijauhkannya seorang hamba dari kesengsaraan dan penderitaan, itu hanya bisa terwujud dengan dia mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran, dengan dia mengamalkan Al-Quran. Wa qala ta'ala, kemudian juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah selesai ucapan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa syarat agar kita bisa selamat dari kesesatan dan selamat dari kesengsaraan di akhirat itu adalah dengan kita mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika seorang hamba dia tersesat di dunia dan nanti di akhirat dia mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan penderitaan, itu diakibatkan dia meninggalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai segenap manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala serukan bagi seluruh umat manusia, wahai segenap manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, sungguh telah datang peringatan dan pelajaran dari Allah kalian, dari Tuhan kalian, dari pencipta kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi semua penyakit yang ada di dalam dada kalian. Obat bagi semua penyakit hati itu ada di dalam Al-Quran. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu hanyalah menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi obat penawar, menjadi petunjuk dan rahmat hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, maka hendaknya kita jadikan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, sebagai obat penawar dari semua penyakit hati yang kita rasakan. Bahkan bagi penyakit fisik yang kita rasakan, Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Karena sumber dari penyakit fisik itu kebanyakan adalah penyakit hati. Wa hudan, dan bisa sebagai petunjuk, wa rahmat, dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman
Kita harus benar-benar mewujudkan Al-Quran sebagaimana tujuan Allah menurunkannya. Tidak hanya sekedar Al-Quran tersebut sebuah kitab suci yang dimiliki oleh setiap muslim, yang sekiranya ada di tiap rumah dari keluarga muslim, tidak hanya sebagai penghias rak buku, tidak hanya penghias, tidak hanya menjadi hiasan di rumah kita, tidak hanya sebagai tanda bahwasannya pemilik rumah ini adalah seorang muslim, tapi juga harus benar-benar kita jadikan sebagai pedoman hidup, husnul, sebagai buku pedoman bagi kita. Disitulah disebutkan semua SOP yang harus kita laksanakan kalau kita ingin dapatkan petunjuk di dunia, tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Maka itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan di dalam ayat ini tadi Allah juga mengatakan Al-Quran sebagai syifaun, sebagai obat penawar lima bisu terhadap semua yang ada di dalamnya, ada yang terhadap semua yang terhadap semua penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati, di dalam jiwa seorang hamba. Jadi kalau kita merasakan misalnya kegalauan, kecemasan, maka Al-Quran bisa sebagai obat penawar. Ada obatnya di dalam Al-Quran. Ketika kita merasakan kebingungan, ketika kita merasa kebimbangan, merasakan sebuah kebimbangan, maka di dalam Al-Quran ada obatnya, ada jawabannya. Dan bagi penyakit-penyakit hati yang berbahaya, hasad, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka Al-Quran itu bisa menyembuhkan semua. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, Al-Quran wasyifa'u tam min jami'il adwa'il qalbiyyah wal badaniyah. Al-Quran itu merupakan obat penawar yang sempurna bagi seluruh penyakit-penyakit hati dan badan. Bagi seluruh penyakit-penyakit hati dan badan. Jadi tidak hanya penyakit-penyakit hati, tapi juga penyakit-penyakit fisik. Jangan salah imani wa rahimahullah, menjadi sebuah perkara yang biasa dilakukan oleh para salaf, para pendahulu kita. Semenjak zaman para sahabat Rasulullah SAW, di mana mereka biasa ketika sakit mereka mengobati diri mereka dengan Al-Quran. Mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati tubuh mereka yang sakit. Ketika merasakan pusing, sakit kepala, maka dipegang bagian yang sakit, kemudian mereka bacakan ayat-ayat Al-Quran, bisa sembuh. Bismillah bisa sembuh. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi dan yang lain, bisa sembuh. Jadi sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya obat bagi penyakit hati, tapi juga obat bagi penyakit fisik. Tapi tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Namanya obat itu betul-betul mujarab. Ada dua orang sakitnya sama,
Yang satu bisa sembuh dengan minum obat A, tapi yang lainnya, yang satunya tidak bisa. Walaupun penyakitnya sama. Maka kehasiatan atau kemujaraban obat itu banyak faktor. Tidak hanya terkait dengan obatnya saja, tapi terkait dengan keyakinan hamba tersebut, tawakalnya kepada Allah SWT. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi hakikatnya Al-Quran itu bisa mengobati penyakit hati dan juga penyakit fisik. Tapi di sana kita harus mengupayakan faktor-faktor pendukung agar Al-Quran itu bisa mengobati semua penyakit yang ada pada diri, terutama penyakit hati. Karena penyakit hati ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Karena penyakit fisik itu pengaruhnya hanya di dunia, sedangkan penyakit hati itu nanti dibawa sampai akhirat pengaruhnya. Karena penyakit hati inilah yang akan membebankan seorang hamba menderita nanti di akhirat. Wa adwa'uhum yaumil akhirah. Maka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa adwa'uhumnya wal akhirah, serta obat bagi seluruh penyakit-penyakit di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penawar bagi penyakit-penyakit di dunia dan juga bisa sebagai penawar bagi penyakit-penyakit di akhirat. Artinya nanti kesengsaraan di akhirat itu bisa tercegah dengan Al-Quran. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini yang disebutkan berikutnya oleh Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala, bagaimana seharusnya dengan Al-Quran? Apakah hanya sekedar kita baca? Apakah sekedar kita hafal? Atau hanya sekedar kita pahami? Maka bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana seharusnya kita benar-benar menunaikan hak Al-Quran? Karena tentunya kita tahu salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ulaika yu'minuna bihi." Orang-orang yang mana diberikan kepada mereka Alkitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang mana mereka benar-benar membacanya dengan bacaan yang sesungguhnya. Haqqut tilawah, bacaan yang sesungguhnya, tilawah yang sesungguhnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Maka butuh penjelasan di sini jamaah sekalian rahimahullah. Butuh penjelasan tentang hakut tilawah itu seperti apa. Apa yang dimaksudkan dengan hakut tilawah? Tilawah yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan orang yang mewujudkan hal ini dia benar-benar beriman kepada Al-Quran. Maka beliau jelaskan wa tilawatul kitab haqqat tilawah, dan yang dimaksudkan dengan tilawatul kitab haqqut tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah, yaitu pertama takunu bi qiraati, yang pertama dengan membaca,
Yang kedua, wahifdhi, menghafalnya. Yang ketiga, wafahmi, memahaminya. Yang keempat, watadabburihi, dan mentadabburinya, merenungi kandungannya. Yang kelima, wal'amal bihi, dan mengamalkan. Inilah 5 perkara yang harus terwujud sehingga dikatakan kita benar-benar membaca Al-Quran, kita benar-benar beriman kepada Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi juga dipahami, ditadaburi dan diamalkan. Lebih sempurna lagi ketika dihafal Al-Quran tersebut. Kama fassarahu bidzalika as-sahabah wa tabi'in, sebagaimana ini yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi penjelasan yang saya sebutkan tadi tentang takut tilawah ini merupakan penjelasan dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi itu yang harus kita wujudkan. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu baru salah satu unsur dari berinteraksi dengan Allah. Maka selain kita baca, kita harus pahami apa yang kita baca, dan kita harus merenungi apa yang kita baca. Tidak hanya sekedar memahami ini arti ayat ini seperti ini, tapi dia juga harus merenungi kandungan ayat tersebut. Apa pelajaran yang terdapat dalam ayat tersebut? Apa hikmah yang ada dalam ayat tersebut? Ini tentunya kita membutuhkan penjelasan ulama. Maka kita baca, kita buka kitab-kitab tafsir para ulama. Sekarang banyak terjemahan ini. Kitab tafsir Ibnu Katsir kita baca. Sekarang dalam beli aplikasi aja, download gratis, tinggal kita mau atau tidak. Kemudian berikutnya mengamalkan. Ini yang lebih mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini yang paling berat. Karena namanya pedoman, petunjuk, arahan itu kalau tidak dilaksanakan, ia percuma. Maka ini jangan salah iman warahmatullahi. Kemudian bisa disempurnakan tadi dengan dihafal. Jadi para penghafal Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai hamalatul Quran, pembawa Al-Quran, kalau dia belum memahami, merenungi, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Sekarang banyak para penghafal Al-Quran, tapi sedikit yang benar-benar bisa dikatakan sebagai hamilul Quran, pembawa Al-Quran. Tidak ada. Sehingga Al-Quran tersebut tercermin dalam diri, tercermin dalam perkataan, tercermin dalam akhlak perilaku, tercermin dalam ibadah, tercermin dalam keyakinan. Ini luar biasa untuk perjuangan. Maka ini bukan perkara yang mudah sekali. Ini bukan perkara yang mudah. Jadi ini jamaah sekalian warahmatullah. Ternyata tidak semudah itu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi tentunya ini bisa kita wujudkan asalkan kita memiliki keinginan yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani para hambanya dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang, tidak membebani sebuah jiwa seseorang di luar kemampuannya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting Allah tahu bagaimana kesungguhan kita, bagaimana tekad kita. Sekarang terkait dengan membaca Al-Quran, mungkin banyak yang bertanya, saya membaca Al-Quran saja masih terbata-bata, masih belum lancar membaca Al-Quran. Apa kemudian saya bisa menunjukkan semuanya? Bisa. Yang penting dia memiliki keinginan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, ini utamanya besar. Dia kelak akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi yaqra'uhu wa yatada'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan yatada'u, terbata-bata. Yatada'u itu maksudnya terbata-bata, masih belum lancar, maka bahwa alaihi syaq, dan dia masih kesulitan membacanya. Rasulullah mengatakan falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya double jemaah. Karena Allah tahu kesungguhan dirinya untuk membaca Al-Quran. Dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, dan dia juga mendapatkan pahala dari kesungguhannya untuk tetap berusaha membaca Al-Quran walaupun dia kesulitan membaca. Tentunya dengan kita terus harus berupaya melatih diri kita untuk lancar membaca Al-Quran. Tapi namanya belajar ada proses. Tidak apa-apa ketika masih belum lancar, masih terbata-bata, terus dilatih lama-lama akan lancar. Dan ketika proses tersebut dia masih membacanya terbata-bata, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah mudahkan untuk bisa dipelajari. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dipelajari, dihafal. Fahal min muddakir. Maka adakah yang bisa memikirkan semua? Jadi Allah mudahkan belajar Al-Quran. Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bukan bahasa kita, yang bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa ibu kita, bukan bahasa asli kita, tapi insya Allah mudah untuk kita belajar. Dan hanya kita, bangsa-bangsa yang lain pun yang non Arab, yang bukan bangsa Arab, mereka juga bisa mempelajari Al-Quran. Jangan ditanya jumlah ulama yang mereka dari kalangan non Arab, banyak sekali. Bahkan para penulis kitab-kitab hadis, kutubus sittah, atau kitab-kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kutubus sittah ditambah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama-ulama tadi itu bukan orang-orang Arab, bukan orang-orang Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Bukhari itu orang Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan, yang kemarin ada di Indonesia itu. Itu Imam Bukhari itu dari negara ini asalnya. Mereka orang Arab bukan.
Mereka rasanya dekatnya pada orang-orang Rusia. Imam Muslim Naisaburi juga tidak jauh dari wilayah Uzbekistan. Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, semuanya itu bukan orang-orang Arab, tapi mereka benar-benar bisa menguasai ilmu agama. Namanya menguasai ilmu agama, jangan tanya tentang Al-Quran. Jadi tentunya para ulama itu di awal belajar itu Al-Quran dulu yang mereka pelajari, Al-Quran dulu yang mereka kuasai. Bisa semua, insya Allah bisa. Kita ketika memiliki keinginan, tekad yang kuat, insya Allah Allah mudahkan. Manjada wajah. Barang siapa yang memiliki tekad yang kuat, bersungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Dan tadi tentunya tidak hanya sampai di membaca saja, tidak hanya mencukupkan diri dengan membaca saja, tapi juga berupaya untuk memahami, mentadabburi dan mengamalkan kandungan. Lihat bagaimana gambaran para sahabat jemaah. Para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Kana rajul minna, dahulu seseorang di antara kami di kalangan para sahabat dahulu seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat dalam Al-Quran, lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna, maka dia tidak akan melewati 10 ayat tersebut, lanjut ke ayat berikutnya hingga dia benar-benar mengetahui makna-makna kandungannya dan mengamalkan kandungannya. Allah. Inilah cara para sahabat dahulu mempelajari Al-Quran. Jadi kalau ada di antara para sahabat yang hafal seluruh Al-Quran 30 juz, itu dari sekedar menghafal, tapi benar-benar tahu kandungannya dan sudah mereka amalkan kandungannya. Jadi jangan meremehkan hafalan para sahabat, karena hafalan para sahabat berbeda-beda. Ada yang hanya hafal surat Al-Baqarah, ada yang hanya hafal sepertiga Al-Quran atau setengah Al-Quran, tapi hafalan mereka jauh dengan kita. Kita mungkin lebih banyak hafalannya dibandingkan para sahabat dan dibandingkan sebagian para sahabat, tapi kualitasnya berbeda. Karena kita hanya sekedar menghafal. Ketika ditanya kandungannya pun bingung, apalagi diamalkan juga masih jauh. Maka ini harus terus kita berupaya perbaiki. Kita harus berupaya memperbaiki semua itu, karena kita memang harus benar-benar menunaikan hak Al-Quran. Karena kita berharap dalam masyarakat Allah kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Dan Al-Quran itu di antara yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadits Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Tapi tadi ingat ya, membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Maka akan memberi syafaat Al-Quran tersebut. Ada 2 amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW memberikan syafaat ya, baca Al-Quran dan berpuasa. Di mana keduanya nanti ini amal ibadah. Bisa kita lihat kan amal ibadah. Bisa kita lihat membaca Al-Quran itu kan suatu amalan. Berpuasa itu juga suatu amalan. Tidak bisa terlihat, tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya. Tapi nanti di akhirat kita akan didatangkan dalam bentuk yang memiliki fisik dan
bisa berbicara dan akan berkata kepada Allah SWT, ya Allah, sungguhnya dia dahulu di dunia bergadang di malam hari untuk membaca Al-Quran, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka Allah mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Begitu pula puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dahulu akulah yang telah mencegahnya untuk makan dan minum di siang hari. Aku yang telah mencegahnya dari hawa nafsunya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepada. Ini di antara syafaat yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Pertolongan yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Di hari di mana kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan di hari tersebut, agar kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Maka mari kita berupaya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di selain bulan Ramadan. Monggo kita muhasabah, kita introspeksi, apakah masih tersisa bacaan Al-Quran kita saat ini? Masih berapa juz kita baca Al-Quran saat ini tiap hari ini? Atau paling tidak berapa ayat yang kita baca tiap hari ini? Ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah cukup lama dari bulan Ramadan. Syawal sudah selesai, kita sudah masuk pertengahan Dzulqa'dah saat ini. Masihkah tersisa kebiasaan kita membaca Al-Quran? Maka monggo ini nasihat dari saya pribadi dan semoga bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Istiqomah kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun mungkin tidak sebanyak 3 bulan Ramadan, tapi yang penting ajib, yang penting konsisten, istiqomah, itu lebih Allah cintai dibandingkan kita hanya baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian terakhir di sini juga sebutkan bahwa qiraatul Quran duna fahmi ma'anihi aw al-'amali bima jaa'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Membaca Al-Quran hanya sekedar membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya atau tanpa mengamalkan kandungannya, maka tidak bisa dikatakan sebagai haqqut tilawah, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Walidha yaqulu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, oleh karenanya dahulu Al-Fudail bin Iyad, salah seorang ulama rahimahullah ta'ala, mengatakan innama nazala al-Qur'anu liyu'mana bihi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu 'amalan. Masyaallah. Ini kalimat yang menampar kita semua kan? Yang beliau sebutkan di sini. Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi kemudian manusia menjadikan membaca Al-Quran itulah yang dikatakan sebagai mengamalkan Al-Quran. Hanya sekedar membaca Al-Quran itu sudah dianggap sebagai mengamalkan Al-Quran, sudah dianggap sebagai berinteraksi dengan Al-Quran. Berarti memang kita masih jauh. Maka oleh karena itu harus kita terus perbaiki kualitas kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kalimat terakhir dari beliau di sini, wa idza akrama Allah Subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafs 'ala al-'amali bihi nala min at-tazkiyah aw nasib. Barang siapa yang Allah muliakan, apabila Allah memuliakan seorang hamba dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, berupaya untuk melawan jiwanya untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, maka dia akan memperoleh bagian terbesar dalam kesucian jiwa. Maka dia mendapatkan bagian yang terbesar dalam kesucian jiwa. Maka kita ingat ini, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, untuk dipahami, kita dan diamalkan. Allah sebutkan dalam surat Sad
Ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang kami turunkan, yang Allah turunkan ilaika kepada Muhammad, lihat mubarakun, kitab yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka manusia tadabburi kalimat. Jadi Al-Quran diturunkan untuk kita dan untuk dilindungi kandungannya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal bisa menjadikannya sebagai peringatan. Kemudian dia amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini merupakan kaidah yang ketiga atau perkara yang ketiga yang bisa mendatangkan kesucian jiwa kita, yaitu dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Plus sebisa mungkin kita juga berupaya untuk menghafalnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada salah kurang saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari channel saya. Gitu. Salah satu Al-Quran adalah kita memahami atau memahami Al-Quran sementara. Bagaimana caranya kita memahami itu agar lurus sebagaimana yang dulu disampaikan Rasulullah. Karena kadang-kadang setiap pengajian itu beda-beda cara menjelaskannya. Iya, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi kita dituntut untuk memahami Al-Quran. Tapi bagaimana kita memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita merujuk pada penjelasan para ulama. Hanya saya tadi katakan kita butuh penjelasan dari para ulama untuk memahami Al-Quran. Maka kita harus merujuk kepada kitab-kitab ilmu tafsir Al-Quran. Yaitu sudah jelas-jelas ditulis oleh para ulama yang sudah diakui keilmuannya oleh kaum muslimin semenjak dahulu hingga sekarang. Dan para ulama ahli tafsir ketika mereka menyebutkan penafsiran Al-Quran, mereka membawakan riwayat-riwayat. Karena ilmu agama ini dengan sanad, dengan riwayat. Mereka sebutkan riwayatnya dari para sahabat. Sahabat siapa yang mengatakan seperti ini, penjelasan seperti ini dari ayat dan Al-Quran. Yang terbanyak diantaranya penjelasan dari Ibnu Abbas yang merupakan terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran yang didoakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, agar diberikan pemahaman tentang ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita sudah baca penjelasan dari para ulama, di antaranya tadi yang saya sebutkan seperti Imam Katsir, di antara yang paling terkenal tentunya, tafsir beliau dipenuhi dengan riwayat-riwayat yang beliau sebutkan dari para sahabat, para tabi'in, ya, dan itu bisa dicek kevalitannya kepada kitab-kitab ilmu hadis. Ya. Kalau memang dari Ibnu Abbas memang membawakan ucapan seperti ini, menafsirkan seperti ini. Jadi ada sumber yang jelas, dan itu sumber tersebut bersambung sampai para sahabat. Karena ternyata para sahabat Rasulullah SAW yang mereka lah yang paling paham tentang kandungan Al-Quran. Jadi hati-hati kalau kita mendapati seseorang yang menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran hanya dengan pemahamannya sendiri, maka itu sudah bisa dipastikan dia keliru. Kalau dia tidak berpegang kepada penjelasan para ulama, penjelasan para sahabat, pasti dia keliru. Karena kita tidak bisa hanya memahami Al-Quran dengan akal kita. Jadi kita butuh referensi, jadi kita butuh merujuk kepada penjelasan para ulama. Tadi kan minimal mungkin kali tidak ya kita membuka penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Tapi mungkin ada yang lebih ringkas seperti di zaman sekarang ini ada tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah taala, yang Taisirul Karimur Rahman, itu lebih ringkas lagi. Dan Syekh Sa'di di situ ketika menyebutkan tafsir dari ayat Al-Quran itu beliau ringkaskan dari kitab-kitab induk tafsir para ulama. Jadi beliau tidak membawa pendapat sendiri, tidak. Itu kesimpulan ringkasan dari penafsiran para ulama. Demikian kan yang bisa saya sampaikan jawaban Allah. Sambung. Ini Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali ya disampaikan Ustadz tentang kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Mungkin itu sudah dari zaman kita kecil ya, kita sudah tahu namanya Al-Quran. Tapi mungkin sampai saat ini kita mungkin belum tepat memaknai kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini Ustadz, kita mungkin pribadi saya gitu, moga-moga tidak dengan yang lain. Kalau kita mungkin berinteraksi dengan Al-Quran itu mungkin hanya sampai pada kita baru membacanya gitu, membacanya. Mungkin terus kita ada PR lagi untuk mengetahui artinya, kemudian mendadaburinya, kemudian mengamalkannya gitu. Itu mungkin tahapannya tidak segampang yang kita angankan gitu. Mungkin teorinya seperti itu, tapi ternyata memang susah sekali gitu loh. Tapi Ustadz maaf ya, mungkin sekarang ini kita ada fitnah yang luar biasa namanya HP Ustadz gitu. Kalau kita ditanya apa kita cinta pada Al-Quran, mungkin jawaban Muslim semua sama, kita cinta sama Al-Quran. Tapi kalau dibandingkan waktu kita interaksi dengan Al-Quran dibandingkan dengan kita berinteraksi dengan HP, mungkin kita bisa tanya pada diri kita sendiri gitu, Ustaz. Nah itu pertanyaan saya Ustaz, bagaimana menciptakan kita itu cinta pada Al-Quran yang sebenarnya gitu. Jadi nyuruh saya Ustaz, kalau kita pinjaman HP pada anak itu akan berlama-lama anak ini. Tapi bagaimana kalau hal seperti itu kita terapkan pada kita sendiri gitu Ustaz. Kita mempelajari itu tertarik gitu loh, cinta gitu loh. Bahkan berlama-lama kita tidak terasa berat, bahkan tidak hanya sekedar yang penting baca Al-Quran dapat pahala sudah gitu. Gitu Ustaz, bagaimana cara menimbulkan kecintaan kita pada Al-Quran itu sendiri gitu. Iya, Masya Allah. Ya ini tentunya sesuatu yang bisa menjadi sindiran bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Jadi ketika kita merasa tersindir, alhamdulillah, berarti kita masih peka terhadap betul-betul. Kita memang sadari jamaah, misalnya sekarang ini fitnah gadget itu luar biasa. Dan tentunya kita sendiri masing-masing menyadari bahwa interaksi kita dengan HP kita, dengan gadget kita itu jauh lebih sering dibandingkan interaksi kita dengan Al-Quran. Memang ini sesuatu yang sangat-sangat disayangkan. Maka oleh karena itu perlu kita berusaha untuk memperbaiki semua. Taruhlah memang kita butuh untuk menggunakan gadget, mungkin untuk bekerja, untuk keperluan-keperluan lainnya. Kalau memang itu merupakan hajat atau kebutuhan kita, maka insya Allah itu merupakan perkara yang tidak tercela bagi kita. Tapi kalau hanya kita gunakan gadget tadi untuk perkara-perkara yang sia-sia, untuk perkara-perkara yang bahkan maksiat sampai melalaikan kita dari Al-Quran, maka ini yang tercela. Maka ini yang tercela. Maka semoga Allah SWT memberikan taufiknya pada kita agar kita bisa menjaga diri kita dari fitnah gadget, ya, dari fitnah HP dan yang lainnya, dan agar kita bisa lebih sering dalam interaksi dengan Al-Quran. Dan bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, maka banyak perkara yang perlu kita perhatikan. Di antara yang terpenting adalah kita harus ingat Al-Quran itu merupakan kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapannya Allah, perkataan-perkataannya Allah. Dan tentunya itu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi hiburan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Utsman bin Affan pernah mengatakan, man tahurat qalbuhu, atau secara mana dia mengatakan seseorang yang bersih jiwanya, bersih hatinya, dia tidak akan merasa kenyang dari Al-Quran. Dia tidak akan merasa kenyang dari Al-Quran. Dia akan terus rindu untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka butuh perjuangan, butuh tahap bagi kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Kita sadari itu merupakan kalam Allah. Yang kedua, kita harus sadari bahwasanya Al-Quran itu merupakan
bagi kita, yang menentukan nasib kita nanti. Kita mengikuti atau kita ikuti atau tidak petunjuk tersebut, itu yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Jadi itu merupakan kita petunjuk yang akan datangkan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini harus kita sadari. Itu satu-satunya petunjuk dengan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya juga kita harus mengetahui dan menyadari keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, dan juga kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, tiap hurufnya saja sudah mendatangkan 10 pahala. Satu huruf yang kita baca di Al-Quran, alif, ba, ta, itu 10 pahala tiap hurufnya. Ini Masya Allah keutamaan pahala dari membaca, sekedar membaca Al-Quran saja itu pahalanya sedemikian banyak, apalagi dengan mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan. Jadi tentunya semua itu kita ingin dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Al-Quran. Tentunya tanpa taufik dari Allah kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan apapun. Kita butuh kepada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin di pagi yang bisa saya sampaikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.